Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita dari grup 8 kelas PIAUD A 2022 akan membahas tentang elliptical sentence. Apa sih elliptical sentence itu? Elliptical sentence adalah penggabungan dua kalimat yang memiliki auxiliary yang sama agar kalimat tersebut tidak boros dan ringkas. Oke, mari kita simak dan dengarkan penjelasan dari teman-teman kita. Halo teman-teman, yang pertama saya akan membahas tentang verbal sentence dengan auxiliary. Yang pertama rumusnya subjek 1 plus auxiliary plus verb n plus so plus auxiliary plus subjek 2. Yang kedua, subjek 1 plus auxiliary plus verb n plus subjek 2 plus auxiliary plus 2. Nah, untuk verbal sentence tanpa auxiliary sendiri rumusnya 1. Subjek 1 plus verb n plus so plus do does did plus subjek 2. Yang kedua, subjek 1 plus verb n plus subjek 2 plus do does did plus 2. Nah, untuk mengetahui auxiliary itu sendiri, kita bisa lihat dari pola kalimat. Pola kalimat menentukan jenis auxiliary itu. Oke, akan saya tulis. Apabila subjek diikuti dengan verb 1, maka menggunakan do atau does. Selanjutnya, apabila subjek diikuti dengan verb 2, maka menggunakan did. Bila subjek diikuti dengan to be, maka auxiliary-nya juga to be. Apabila subjek diikuti dengan modals, maka auxiliary-nya juga modals. Apabila subjek diikuti dengan have, has, ataupun had, ditambah verb 3 atau been, maka auxiliary-nya menggunakan have atau has ataupun had. Dan terakhir, untuk subjek yang diikuti dengan have, has ataupun had ditambah dengan to infinitive atau diikuti dengan objek, maka menggunakan do atau does atau did. Oke, dari sini kita bisa tahu pola kalimat akan menentukan auxiliary-nya. Saya akan menjelaskan tentang nominal sentence. Yang pertama, nominal sentence n plus so to be plus subject to. Yang kedua adalah nominal sentence n plus subject to plus to be to. Selanjutnya ada combining to negative sentence, neither atau either. Nah, ini tuh kalimat gabungan negatif yang setara. Nah, rumusnya ada dua. Yang pertama, negative sentence, kemudian n plus neither plus auxiliary, atau bisa pakai be atau do, does, did plus subject to. Selanjutnya, yang kedua ada negative sentence, kemudian n plus subject to, kemudian auxiliary atau be atau do, does, did, not plus either. Selanjutnya yaitu combining opposite statement. Both yaitu kalimat gabungan yang tidak setara, seperti menghubungkan dua gagasan yang tampaknya berlawanan dengan menggunakan kata tetapi. Berikut ini ada rumus dari kalimat gabungan yang tidak setara. Yang pertama yaitu positive sentence, both plus subject plus usually, be, do, does, did, not. Yang kedua yaitu negative sentence, but plus subject plus usually, be, do, does, did. Oke, mari kita bahas soal yang pertama. Bisa kita lihat kalimat pertama dan kedua menggunakan struktur yang sama. The weather is nice dan the park is beautiful. Untuk menjaga agar tetap sama, maka kita bisa menggunakan struktur yang sama. Bisa kita analisis dari jawaban. Yang pertama A, do to. Ini kurang tepat ya, karena do adalah kata kerja bantu yang digunakan dengan kata kerja aksi. Tetapi is di sini adalah kata kerja penghubung yang menghubungkan subjek dengan adjektif. Nah, untuk yang C juga neither is. Salah ya, karena neither digunakan untuk menyatakan bahwa dua atau lebih subjek tidak memiliki kualitas tertentu yang bertentangan dengan makna positif dalam hal ini. Maka kata to digunakan untuk menunjukkan bahwa subjek merupakan tambahan
yang memiliki kualitas yang sama dengan dua subjek sebelumnya. Jadi, the day is to berarti the day is nice atau the day is beautiful as well. Berarti jawaban yang benar adalah B ya. Oke, lanjut soal yang kedua. Yang kedua, the music is too loud. I can study with this loud music. And nah, bisa kita lihat ya, kita bisa menganalisis dari jawaban yang pertama yang A, neither she can. Ini kurang tepat ya, atau bisa kita sebut salah karena merupakan double negatif. Neither kan sudah menyatakan negatif. Nah, cannot juga menyatakan negatif, jadi tidak perlu, kalau sudah pakai neither sudah tidak perlu lagi pakai can. Nah, untuk yang C, she can either. Ini juga kurang tepat ya. Karena either ini karena either ini menyatakan kalimat positif dan mengkonfirmasi hal yang sama, bukan yang negatif. Nah, disoalkan kalimatnya negatif ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B karena jawaban neither can she lebih tepat untuk digunakan pada soal ini. Jadi kalimat yang lengkapnya adalah the music is too loud, I can study with this loud music and neither can she. Oke. Contohnya adalah he does like watching boxing. Jadi jawabannya adalah C. And so am I. Jadi rumusnya itu adalah mengikuti yang pertama. Jika mengikuti rumus yang kedua, itu jawabannya adalah B. And I am too. Contoh soal selanjutnya ada her house has a garage and mine. Jawabannya adalah A, neither has. Kenapa A? Kenapa bukan B atau C? Karena di kalimat awal tidak ada does atau do, dan ini memakai kata has. Jika di depan ada has, berarti di belakang juga menggunakan has, tetap menggunakan has. Contoh soal selanjutnya yaitu my mother likes cooking and jawabannya yaitu A, my sister is too. Kenapa A? Karena jawaban ini membentuk kalimat majemuk yang menghubungkan dua clause independen, yaitu ibuku suka memasak dan adikku suka memasak.